Pemirsa, calon Gubernur Jatim nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa kian intensif belusuan ke pasar tradisional. Di Kabupaten Tuban, Khofifah mendengarkan keluhan pedagang di Pasar Meraura sambil mengecek harga kebutuhan pokok. Sebelumnya, Khofifah juga belusuan ke Pasar Tradisional Sri Mangunan, Kabupaten Sampang. Calon Gubernur Jatim nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, Sabtu siang belusuan di Pasar Tradisional Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban. Selain meminta dukungan, calon Gubernur Jatim petahana ini juga mendengarkan keluhan dan keinginan para pedagang sambil mengecek harga kebutuhan pokok. Di hari keempat masa kampanye, Khofifah akan berkampanye di sejumlah titik di Kabupaten Tuban dengan didampingi Cabup Tuban petahana Aditya Halindra Faridski. Khofifah menargetkan bisa meraup kemenangan maksimal di Kabupaten Tuban. Mengacu hasil Pilkada Jatim 2018 lalu, pasangan Khofifah Emil menang di 18 kecamatan dari 20 kecamatan di Tuban. Jadi kebetulan kita linier dengan Mas Rindra, jadi kita insya Allah keliling ke beberapa titik hari ini bersama beliau. Pasar menjadi bagian penting untuk kita lakukan kunjungan karena di pasar biasanya banyak aspirasi, banyak rekomendasi dan juga ada doa-doa dari mereka luar biasa. Selain belusuan di pasar tradisional Tuban, Khofifah juga akan menyapa nelayan dan pedagang ikan di Banjar, menyapa buruh pabrik rokok, menghadiri pelantikan pengurus Muslimat NU Tuban, serta bertemu guru diniyah di Jenu. Sebelumnya, calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga menyerap aspirasi para pedagang dan pembeli yang tengah berbelanja di Pasar Tradisional Sri Mangunan, Kabupaten Sampang, Jumat sore kemarin. Khofifah memberikan angin segar kepada para pedagang yang ingin pasar tradisional tidak direlokasi. Pasar tradisional di sini bisa sebetulnya dipakai dengan pertemuan di lantai 2, lantai 3, sementara lantai bawah tetap menjadi ajang perekonomian pasar tradisional. Khofifah menilai perputaran ekonomi pasar Sri Mangunan cukup baik sehingga sangat disayangkan jika direlokasi. Ia melihat tingginya transaksi jual beli di pasar itu mampu mendongkrak ekonomi Kabupaten Sampang. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, Ali Muhdar, JTV. Pemirsa, calon Gubernur Jatim nomor urut 3, Tri Risma hari ini menghadiri prosesi wisuda di Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya Sabtu pagi. Sementara wakilnya Gus Hans berziarah ke makam Sunan Giri Kebomas didampingi Gus Anto, salah satu pengasuh pondok pesantren di Manyar. Calon Gubernur Jatim nomor urut 3 Tri Risma hari ini Sabtu pagi menghadiri prosesi wisuda di Universitas PGRI Adi Buwana, Surabaya. Dalam orasi ilmiahnya, Risma mengajak para wisudawan yang merupakan calon guru untuk pantang menyerah. Dalam kesempatan itu, mantan wali kota Surabaya ini berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru SMA, SMK, dan MA. Kemarin saya mendengarkan dari seorang guru, Bu, nanti kalau SMA, SMK dipegang kembali provinsi, apakah kita bisa diberikan tambahan tunjangan seperti saat Ibu wali kota gitu. Insya Allah itu yang saya perhatikan, karena apapun kita nggak mungkin tanpa guru. Saya bisa jadi menteri, saya bisa jadi insinyur, itu ada guru-guru mulai PAUD, TK, sampai SD, SMP yang membantu saya sehingga saya bisa seperti ini. Itu kita tidak bisa mungkiri, tapi kalau mereka tidak diperhatikan, apalagi untuk sejahtera, untuk bertahan hidup aja mereka masih sulit. Terus gimana mau bangsa ini mempunyai kualitas yang bagus? Sementara itu, calon wakil Gubernur Jatim nomor urut 3, Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, Sabtu siang berziarah ke makam Sunan Giri Kebomas, didampingi Gus Anto, salah satu pengasuh pondok pesantren di Manyar. Gus Hans juga berkesempatan mencium salah satu kain peninggalan Sunan Giri yang selalu harum meski tanpa diberi minyak wangi. Gus Hans bangga dengan kota Gresik yang banyak memiliki tempat wisata religi dan menjadi ikon tentang sejarah syiar Islam di Jawa Timur. Pesantren
saya harap bisa menjadikan inspirasi bagi saya sebagai pendukung juga sebaik-baiknya programnya tanpa ada komunikasi yang dengan baik, maka program itu akan bisa berjalan dengan baik. Maka saya terbarukan ke Muhakam Sunan Giri ini, mudah-mudahan saya juga dapat menciptakan kemampuan untuk bekerja dengan baik. Ya, kalau saya melihat potensi wisata religi yang ada di sini menjadi andalan, tinggal peningkatan infrastrukturnya dan juga penambahan fasilitas bagi jamaah, mudah-mudahan para peziarah mendapatkan fasilitas dan pelayanan baik lagi. Sebelum berziarah ke makam Sunan Giri, Gus Hans juga mengunjungi Pondok Al-Ibrahimi di Manyar. Muhammad Amin, Fahru Rozi, JTV. Pemirsa, tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Risma Gus Hans merapatkan barisan untuk membangun strategi dengan menggelar rapat pleno pemenangan Pilgub Jatim 2024. Rapat pleno dihadiri langsung Ketua Tim Pemenangan Risma Gus Hans, Kiai Haji Imam Bukhari Khalil atau akrab disapa Ra Imam. Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Risma Gus Hans mulai merapatkan barisan dengan menggelar rapat pleno pemenangan di kantor DPD PDI Perjuangan Jatim Sabtu siang. Puluhan orang perwakilan tim sukses dari seluruh Jatim juga hadir. Pertemuan dihadiri langsung Ketua Tim Pemenangan Kiai Haji Imam Bukhari Khalil serta pengurus lain seperti Yulianto Masteng, Wisnu Wardana, Sri Untari Bisowarno, dan pengurus lain. Dalam rapat ini, Ra Imam panggilan akrab Kiai Haji Imam Bukhari Khalil meminta tim sukses bekerja keras, gotong royong demi kemenangan pasangan Risma Gus Hans. Kita koordinasi internal untuk pembagian tugas bidang masing-masing, kemudian nanti berkoordinasi ke tingkat bawah. Jadi tadi itu secara internal kita penguatan untuk memahami fungsi dari masing-masing. Namun intinya bagaimana kita semua bergerak seperti bola salju, bergulir terus semakin besar dan semakin besar. Insya Allah pasangan nomor 3 insya Allah menang. Sementara itu, di hadapan tim sukses, Risma kembali memaparkan program RESI, yakni reformasi birokrasi, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Nova Sari, JTV. Pemirsa, calon gubernur Jatim nomor urut 1 Lulu Nur Hamidah Sabtu siang bertemu para kiai dan tokoh ulama di kediaman pengasuh Ponpes Al-Aziziyah Sebaneh Bancaran, Kabupaten Bangkalan. Lulu siap memfasilitasi Madura menjadi provinsi jika terpilih menjadi gubernur Jatim. Calon Gubernur Jatim nomor urut 1, Lulu Nur Hamidah bertemu para kiai dan tokoh ulama di kediaman pengasuh Ponpes Al-Aziziyah Sebaneh Bancaran, Kabupaten Bangkalan Sabtu siang. Dalam kesempatan itu, Lulu menyampaikan komitmen politiknya memajukan Jawa Timur, terutama Madura. Bahkan, calon gubernur Jatim yang diusung PKB itu siap memfasilitasi Madura menjadi provinsi sendiri jika terpilih menjadi gubernur Jawa Timur. Tentunya harus sesuai kajian yang telah dilakukan, baik dari segi SDM, finansial, dan sebagainya sehingga tujuannya untuk memajukan Madura. Ya, sebenarnya secara undang-undang itu kan sangat dimungkinkan ya untuk daerah-daerah tertentu yang memang memiliki kapasitas, kemudian daya dukung, baik itu SDM, kemudian kemampuan fiskal dan aspirasi untuk memekarkan diri menjadi sebuah provinsi baru. Madura sebenarnya kan hanya tinggal beberapa langkah kecil ya yang itu dimungkinkan, misalnya dari sisi kecukupan jumlah kabupaten. Nah, kayak gitulah. Monggo, mana yang kira-kira ada kabupaten yang perlu untuk dimekarkan. Termasuk juga kemudian kecamatan-kecamatan yang itu bisa dikembangkan menjadi satu daerah administratif setingkat kabupaten atau kota gitu. Sehingga ini yang bisa mempercepat proses itu. Tetapi menurut saya itu kita harus open minded ya. Apakah memang problemnya adalah pengen semata-mata pengen jadi provinsi, ataukah sebenarnya problemnya karena ada faktor ketidakadilan? Selain Lulu, pertemuan itu juga dihadiri calon Bupati Bangkalan nomor urut 1, Fauzan Ja'far. Muhammad Sahid, JTV.